Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Anak-anak kelas 10 kelas 1 aliyah yang saya cintai. Alhamdulillah kita bertemu lagi walaupun masih lewat online, lewat jarak jauh atau daring. Pada kesempatan ini kita akan belajar akidah akhlak. Kita mulai dari bab pertama, sifat tercela. Dalam kesempatan ini insyaallah kita akan membahas dua tema, yaitu pertama hubbud dunya dan yang kedua hasad. Hubbud dunya artinya cinta dunia atau gila dunia. Ini menganggap bahwa dunia ini adalah segala kenikmatan, ya, dan dengan segala kenikmatannya ya, dianggap kekal. Dan hubbud dunya ini adalah merupakan sesuatu sifat yang tercela yang berawal dari penyakit hati, yang berawal dari persepsi yang salah bahwa dunia ini adalah tujuan akhir kehidupan. Jadi orang yang cinta dunia menganggap bahwa dunia ini adalah segalanya. Orang hidup ya memang harus mendapatkan kenikmatan dunia. Dan ini adalah anggapan atau persepsi yang salah. Sebagai orang mukmin kita harus menjadikan dunia sebagai sarana untuk mendapatkan kebahagiaan yang kekal atau di akhirat. Jangan jadikan tujuan. Akhirnya jabatan dan harta dipandang sebagai tujuan, bukan sebagai alat untuk meraih keridhaan Allah. Ini orang yang cinta dunia, harta, jabatan, kekayaan dipandang sebagai tujuan. Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, beliau bersabda, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Akan datang satu masa di mana umat-umat lain akan memperebutkan kalian sebagaimana orang-orang yang lapar merebutkan makanan dalam hidangan. Faqala qailun amin killatin nahnu ya Rasulullah, amin killatin yauma idzin, apakah pada waktu itu kami umat Islam minoritas ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, bal antum yauma idzin katsir. Oh tidak, justru pada saat itu kalian umat Islam jumlahnya banyak, kalian mayoritas. Walakinnakum ghusaun ka ghusa'is sayri. Tetapi keadaan kalian saat itu bagikan buih, bagikan untuk yang diombang-ambingkan oleh air banjir. Walayan za'anallahu min suduri aduwikumul mahabata minkum. Dan sungguh Allah akan mencabut rasa takut dari dada musuh-musuh kalian terhadap kalian. Jadi pada saat itu kewibawaan kalian dicabut oleh Allah sehingga para musuh tidak takut kepada kalian. Wala yaqdhifanallahu fi qulubikumul wahan. Dan sungguh Allah akan akan menanamkan, akan melemparkan atau menanamkan wahan di dalam hati kalian. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, wamal wahan? Apa yang wahan itu ya Rasulullah? Wahan itu apa? Jiwa yang lemah. Nah, dimaksud apa itu wahan? Qala hubbud dunya wa karahiyatul maut.
yaitu cinta dunia dan takut mati. Jadi cinta dunia, takut mati adalah merupakan penyakit hati yang menghinggapi umat Islam di akhir zaman, dan ini sudah banyak terjadi. Ciri-ciri orang yang memiliki sikap hubbud dunia: yang pertama, menjadikan dunia sebagai tujuan utama, bukan sebagai sarana mencapai kebahagiaan akhirat. Yang kedua, suka menumpuk harta dengan menghalalkan segala cara. Ya, Allah berfirman, "Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir." Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke dalam kubur. Jadi orang yang cinta dunia selalu akan berusaha untuk supaya bertambah terus kekayaannya. Dia baru berhenti kalau sudah masuk ke liang kubur. Yang ketiga, kikir, tidak rela sedikit pun hartanya lepas dan berkurang, yang menganggap dengan bersedekah akan membuatnya miskin. Dia tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi, karena dia menganggap bahwa bersedekah, berbagi dengan orang yang membutuhkan itu akan menjadikan dia miskin. Dia tidak mau miskin. Padahal tidak seperti itu ya. Dalam kenyataannya, orang yang banyak sedekah justru akan semakin sukses. Tidak ada kamusnya orang miskin gara-gara bersedekah. Yang keempat, serakah atau tamak, yang tidak puas dengan apa yang telah dia miliki, sehingga ia akan terus-menerus menumpuk harta kekayaan. Nah, memang seperti itulah dunia itu ya. Orang punya sepeda motor satu masih pengen bertambah, atau pengen yang lebih yang baru. Udah punya baru pengen tambah lagi. Udah punya motor pengen mobil, dia punya mobil satu pengen dua, dan seterusnya. Kufur nikmat, senantiasa masih merasa kurang terhadap rezeki yang diterimanya. Itu ciri-ciri orang yang cinta dunia. Tapi orang yang tidak cinta dunia itu bahasa Arabnya zuhud, dan atau qanaah, menerima apa adanya. Karena apa yang diberikan oleh Allah pada kita itulah yang terbaik buat kita. Kadang-kadang kita berpikir, wah, saat ini saya menjadi orang kaya, saya pasti akan begini, akan membantu ini, akan membangun masjid sebanyak. Belum tentu kalau kaya, belum tentu jadi seperti itu. Tapi itu lebih baik ya daripada berpikir, wah, nanti kalau saya punya uang, saya akan bikin grup musik, atau bikin apa, atau nanti pemuda-pemuda sini saya ajak minum-minum. Itu adalah cita-cita yang buruk. Walaupun tidak kesampaian, dia tetap dosanya sama dengan orang yang melakukannya. Jadi sama-sama bercita-cita walaupun tidak kesampaian, lebih baik bercita-cita yang baik. Siapa tahu dengan cita-cita itu di suatu saat nanti Allah merealisasikan cita-cita kalian. Yang keenam, takut mati karena ia menganggap dunia adalah segalanya. Itu sakit sedikit, ya cepat-cepat ke dokter, bingung ya, gini mati. Kemudian bermegah-megahan dalam membelanjakan harta. Ya, pokoknya untuk kesenangan apapun, berapapun dia bayar. Tetapi kalau ada yang butuh bantuan, butuh infak, wah, dia pelit sangat luar biasa. Kemudian yang terakhir, menafikan kehidupan setelah mati. Dia nggak percaya kalau orang itu setelah mati nanti akan hidup kembali, akan mempertanggungjawabkan semua perbuatannya. Bahaya hubbud dunya. Cinta dunia akan melalaikan kita untuk mengingat Allah, melalaikan dalam beribadah, misalnya sholat, puasa, dan sedekah. Ya, karena sibuk dengan pekerjaannya, sibuk mencari menumpuk kekayaan, ya, sungguh dengan bisnisnya,
sampai tidak sempat sholat, puasa pun malas. Nanti kalau puasa lemes nggak bisa bekerja bagaimana? Cinta dunia merupakan sumber segala perbuatan dosa. Cinta dunialah yang menyebabkan ia menjadi serakah dalam mengumpulkan harta, menjadikan ia kikir. Cinta dunialah yang menyebabkan ia melalaikan beribadah kepada Allah. Cinta dunialah yang menyebabkan ia berlomba-lomba untuk memperebutkan pangkat dan jabatan dan segala bentuk kemaksiatan lainnya. Ya, orang ya dah cinta dunia yang ingin mendapatkan jabatan tertentu, apapun dia lakukan. Ya, walaupun harus berbohong, harus menipu, harus menyengsarakan orang lain. Yang penting dia berhasil mendapatkan menduduki jabatan tertentu. Cara menghindari hubud dunia. Yang pertama harus menyadari bahwa kehidupan di dunia ini hanya sementara. Islam memerintahkan umatnya untuk meninggalkan dunia, tetapi tidak Islam tidak memerintahkan umatnya untuk meninggalkan dunia, tetapi umat Islam diperintahkan untuk menaklukkan dunia dalam genggaman. Jangan sampai dunia itu dimasukkan dalam hati. Artinya apa? Jangan terlalu cinta banget. Bolehlah kita kaya, tetapi kekayaan itu jangan dianggap segala-galanya. Ya. Memang segala sesuatu butuh uang. Uang tidaklah segalanya, tetapi segala sesuatu butuh uang. Memang benar ini. Tetapi jangan sampai uang atau kekayaan itu membuat kita lupa kepada Allah, lupa sebagai kita ini sebagai hamba yang harus taat kepada Allah. Yang kedua, memperbanyak mengingat kematian. Ya, kita ini di dunia hanya sebentar, kehidupan yang kekal itu di akhirat. Itu kehidupan setelah mati. Dan kalau sudah mati, berapapun harta yang kita miliki tidak akan ada yang dibawa. Ya, pernah mungkin ada ya di YouTube itu ada orang meninggal terus hartanya ikut dikubur di dalam, ada mobil, ada emas-emasan. Ya percuma. Kalau sudah dikubur mau memakai mobil tidak mungkin, memakai emas-emasan juga tidak mungkin. Meyakini dengan sepenuh hati ada kehidupan setelah kematian, di mana semua amal akan dipertanggungjawabkan. Nah, ini yang termasuk harta. Bahkan harta itu nanti dipertanyakan dua kali. Ya, min aina kasabahu wa aina anfaqahu. Dari mana dia mendapatkannya dan untuk apa harta itu dibelanjakan. Meyakini bahwa akan datangnya hari kiamat yang akan membinasakan segalanya. Kiamat itu ada dua, ada kiamat sugro, kiamat kecil, yaitu kematian. Kalau sudah mati, semua hartanya ditinggalkan. Ya, kalau anak-anaknya soleh, mendingan. Ya, mungkin sebagian disedekahkan pahalanya untuk dia yang sudah meninggal. Tapi kalau anaknya tidak dididik agama, ya bisa jadi anaknya rebutan harta, ya, rebutan warisan, sampai akhirnya berantem, bermusuhan. Akhirnya apa? Dia sendirilah yang rugi. Di dalam kubur akan mendapatkan siksa. Kembali mengingat sejarah bahwa orang-orang yang hubud dunia seperti Fir'aun yang bangga dengan kekuasaannya, Qarun yang bangga dengan hartanya, berakhir dengan azab Allah yang sangat mengerikan. Kemudian selanjutnya adalah zikir, merupakan metode yang paling efektif untuk membersihkan hati dan meraih kehadiran ilahi. Senantiasa menyadari bahwa dunia dan seisinya adalah amanah Allah. Semua akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah di akhirat. Semakin tinggi jabatan, kedudukan, dan semakin banyak nikmat yang diterima seseorang di dunia, maka semakin berat pula tanggung jawabnya di akhirat.
senantiasa menyadari bahwa dunia ini hanya kesenangan menipu, hanya sebagai ladang untuk mencari bekal di akhirat, bukan sebagai tujuan hidup. Yang kedua, hasad. Ini tema kedua, hasad ya, atau iri hati, dengki. Yaitu perasaan benci atau tidak senang kepada seseorang yang memperoleh keberuntungan atau kebahagiaan, dan dia mengharap agar keberuntungan atau kebahagiaan itu lenyap dari orang tersebut, kalau bisa malah pindah kepada dirinya. Allah berfirman, in tamsaskum hasanatun tasuhum wa in tusibkum sayyi'atun yafrahu biha. Inilah gambaran sifat orang yang hasad. Jika kamu memperoleh kebaikan, niscaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira karenanya. Iri hati atau dengki adalah salah satu sifat tercela yang sangat berbahaya, baik bagi orang yang memiliki sifat tersebut maupun bagi orang lain. Rasulullah bersabda, al-hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatabah. Dengki, iri hati itu dapat menghabiskan kebaikan, sebagaimana api membakar menghabiskan kayu bakar. Seorang yang memiliki sifat iri hati atau dengki sebenarnya sangat tersiksa, karena sebelum maksudnya tercapai, terlebih dahulu ia telah membinasakan dirinya sendiri. Ia tersiksa oleh perasaan sendiri. Sifat iri hati dan dengki akan membuahkan berbagai sifat tercela lainnya, seperti marah, dendam, berdusta, menipu, adu domba, mencuri, bahkan membunuh. Contoh, iblis. Dia dengki kepada Nabi Adam alaihissalam karena Nabi Adam mendapatkan kedudukan yang mulia di sisi Allah, sehingga iblis tidak mau menghormati Nabi Adam ketika diperintah oleh Allah untuk sujud kepadanya. Dia tidak melihat siapa yang memerintah ya, akhirnya dia sombong dan kesudahannya ya. Karena kesombongannya, akhirnya iblis akan menjadi penghuni neraka yang selama-lamanya, dan dia dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang memiliki sikap atau sifat iri hati dan dengki tidak akan memperoleh sesuatu pun dari masyarakat selain celaan dan pengucilan. Di dunia dia tersiksa, di akhirat akan menderita karena adab Allah. Sifat iri hati dan dengki dapat ditimbulkan oleh beberapa sebab. Antara lain, pertama, adanya rasa permusuhan dan kebencian. Jika ada orang yang dianggap oleh si pendengki tadi telah menyakiti hatinya, menghalangi maksudnya, maka ia merasa sakit. Jika ia ingin membalas tetapi tidak mampu, tidak berani, maka timbul rasa dengki, rasa dendamnya. Ia berharap agar orang yang dianggap telah menyakiti hatinya atau menghalangi maksudnya mendapat kecelakaan dan penderitaan. Yang kedua, karena tidak bersyukur. Orang yang tidak bersyukur tidak pernah merasa cukup akan nikmat yang diberikan oleh Allah kepadanya. Ia selalu merasa kurang. Yang ketiga, perasaan tinggi diri. Orang yang merasa dia lebih hebat, lebih mulia, lebih kaya, ya, dan sebagainya. Jika ada orang lain yang mengalahkannya, baik dari segi harta, dari jabatan, kedudukan maupun yang lainnya, maka timbullah sifat iri hati dan dengkinya. Yang keempat, iri hati dan dengki timbul karena kikir atau pelit. Orang yang pelit mudah dihinggapi sifat iri hati dan dengki. Orang yang kikir selalu memikirkan bagaimana agar hartanya bertambah terus. Mereka beranggapan bahwa membantu orang lain hanya akan mengurangi hartanya. Dia beranggapan pula dengan memberi orang lain akan menjadi senang, sedangkan hartanya berkurang. Dan yang terakhir, iri dengki timbul karena malas. Seorang pemalas biasanya juga
pelamun. Ia beranggapan hidup senang, tetapi kenyataannya ia tidak memiliki apa-apa. Karena malas bekerja, ya maka dia nggak punya apa-apa. Dia selalu dia tidak bisa seperti orang lain yang sukses. Jika ada orang yang berhasil, ia merasa iri hati dan dengki. Tidak jarang terjadi perampokan atau pencurian dilakukan oleh orang-orang yang yang memiliki sifat iri hati dan dengki. Ya, demikian pembelajaran pada kali ini. Semoga Allah SWT menjaga dan menjauhkan kita semua dari dua sifat yang telah kita pelajari tadi, yaitu pertama hubbud dunya, cinta dunia, gila dunia, dan yang kedua hasad atau iri hati dan dengki. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.